guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi, like dan komen ya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milik Hartatilaya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya dari program studi Pendidikan Biologi di Universitas Nias Raya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang fisiologi tumbuhan. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya-tanya, mengapa kita harus mempelajari yang namanya fisiologi? Ya, di sini tidak lain. Mengapa kita harus mempelajari yang namanya fisiologi? Dan di sini saya khususkan yaitu mempelajari tentang fisiologi tumbuhan. Karena tindakan mempelajari keilmuan ini akan membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar agnosis penyakit. Maka jika kita masukkan di dalam dunia tumbuhan, dengan kita mempelajari fisiologi tumbuhan ini, maka kita akan mempelajari tentang metabolisme suatu tumbuhan tersebut. Dengan begitu, kita akan mempelajari bagaimana proses-proses kehidupan dari suatu tanaman. Jadi, bagi kita yang punya niat ingin menjadi suatu petani yang sukses, itu akan cukup membantu kita dalam merawat dan membudidayakan tanaman. Karena kita sudah tahu apa-apa saja yang baik dan apa saja yang tidak baik untuk tanaman yang akan kita budidayakan. Di dalam mempelajari fisiologi tumbuhan ini juga, kita perlu memahami ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, dan matematika. Karena di dalam ilmu fisiologi tumbuhan merupakan ilmu dasar yang diperlukan bagi pengembangan ilmu-ilmu terapan dengan objek tumbuhan tersebut seperti pertanian, kehutanan, dan farmasi. Di dalam ilmu fisiologi ini juga kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep sel pada tumbuhan. Jadi di sini sel pada tumbuhan itu adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Maka peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan sendiri juga memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Di mana kita tahu fisiologi tumbuhan merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat hidup. Ada juga proses transpirasi yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan, karakteristik molekul air yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan, unsur esensial tumbuhan, fotosintesis, respirasi, gerak pada tumbuhan, dan fisiologi lingkungan. Pada bidang fisiologi tumbuhan ini sendiri, kita akan banyak mengetahui bagaimana dan faktor-faktor apa saja yang akan menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Baik, di sini saya juga akan memaparkan apa saja bagian dari sel-sel tumbuhan. Sekaligus saya akan menjelaskannya. Jadi bagian dari sel-sel tumbuhan ini terdiri dari nukleus, dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan organel. Dinding sel pada tumbuhan mengandung selulosa sehingga bersifat kaku dan sangat kuat. Sedangkan pada organel khusus pada sel tumbuhan adalah kloroplas dan vakuola yang besar. Kita akan membahas satu-satu mulai dari membran sel, sitosol, inti sel, mitokondria, ribosom, endoplasma, badan Golgi, dan vakuola. Kemudian ada kloroplas dan leukoplas, amiloplas, kromoplas, lailopas, dinding sel, plasmodesmata. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, kita akan membahas tentang membran sel. Di mana kita tahu membran sel ini juga sering dikatakan membran plasma. Bagaimana tidak, membran sel tersusun atas lipid ataupun lemak, fosfor, karbohidrat, dan protein.
Membran sel berguna untuk melindungi dan mengatur pergerakan zat yang keluar masuk sel. Membran sel juga bersifat semi-permeable yang dapat dilewati oleh air, oksigen, serta zat larut dalam lemak dan ion tertentu. Adapun zat yang tidak bisa melewati membran sel adalah gula atau glukosa dan protein. Kita masuk ke dalam sitosol. Sitosol merupakan cairan sel ataupun sitosol mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitosol ini juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitosol. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu inti sel atau nukleus, di mana inti sel ini tersusun atas membran sel, cairan inti atau nukleoplas, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti ini terdiri atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat penurun yang tersusun atas benang kromatin, yang mana nukleus juga berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel itu sendiri. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya, contohnya pada sel sperma dan sel otot. Baik, kita masuk pada bagian 5, yaitu ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ribosom ini juga berwujud seperti butiran-butiran, di mana ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada yang bebas di sitosol. Ribosom ini sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan atau mensintesis protein. Kita masuk pada bagian yang keenam, yaitu retikulum endoplasma atau sering disebut RE. RE merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu pertama retikulum endoplasma kasar dan yang kedua retikulum endoplasma halus. Pada membran retikulum endoplasma kasar ini terdapat pada ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel pada sel. Kita masuk pada bagian yang ketujuh, yaitu badan Golgi atau sering juga disebut kompleks Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi ini juga berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organ-organ yang membutuhkan. Selain itu, badan Golgi ini juga membentuk dinding sel dan juga membentuk suatu lisosom pada sel hewan. Tetapi kita lebih fokus kepada pada sel tumbuhan ya. Kita masuk pada bagian yang ke-8, yaitu vakuola. Vakuola berarti ruang sel yang terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Sudah jelas bahwa vakuola ini adalah suatu ruang sel yang terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Jadi vakuola ini berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Adapun pada hewan vakuola berukuran sangat kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Baik, kita masuk pada bagian yang 9 ya, yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Sudah jelas sekali ditekankan bahwa kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan. Jadi di sini hewan dan manusia tidak memiliki suatu kloroplas. Baik, kloroplas ini memiliki klorofil untuk menangkap cahaya yang digunakan untuk melakukan suatu proses fotosintesis.
pada proses fotosintesis akan dihasilkan suatu karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat dan oksigen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Salah satunya adalah kita sebagai manusia untuk melangsungkan suatu kehidupan. Kita masuk pada bagian yang ke-10 yaitu leukoplas, di mana leukoplas merupakan jenis plastisida yang seperti kloroplas juga, akan tetapi leukoplas ini tidak memiliki pigmen warna ya, di mana leukoplas banyak terdapat di bagian tumbuhan yang tidak berwarna hijau seperti akar ya. Baik, kita masuk pada amiloplas, di mana amiloplas ini berfungsi menyimpan tepung hasil fotosintesis dan banyak ditemukan pada akar maupun batang. Kita masuk pada bagian ke-12 yaitu kloromoplas. Kloromoplas ini merupakan plastida yang memiliki warna selain hijau seperti jingga, kuning maupun merah. Kloromoplas ini terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna seperti wortel, bunga maupun ubi. Kita masuk pada bagian yang berikutnya yaitu elailoplas, di mana ini merupakan jenis plastida yang berfungsi untuk menyimpan lemak dan terdapat pada endosper biji. Kita masuk pada dinding sel. Dinding sel ini merupakan membran sel tumbuhan yang dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan tetap sama seperti yang sebenarnya. Kita masuk pada bagian yang berikutnya yaitu plasmodesmata, di mana kita ketahui plasmodesmata adalah rongga atau celah pada dinding sel. Lalu plasmodesmata ini sangat berfungsi untuk masuknya zat antar sel tumbuhan. Tumbuhan tidak akan bisa hidup jika tidak mendapatkan makanan dari tanah maupun dari lingkungannya, seperti oksigen, zat-zat hara dalam. Nah, demikian dari pemaparan materi saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari hasil presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo!